A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, sahabat-sahabat sekalian, atau pagi, siang, sore, dimanapun sahabat-sahabat berada. Alhamdulillah, Robbil Alamin, puji syukur kita dipertemukan lagi di dalam forum Swaguru di dalam Pranata Zoom ini yang berjudul Mengenal Sang Aku. Ya, mengenal Sang Aku. Di sini kita akan melaksanakan kontemplasi tentang kehidupan, apapun itu, dan tentu saja tentang diri kita, terutama melalui pembacaan terhadap buku Presence. Presence dengan subtajuk The Art of Peace and Happiness yang ditulis oleh Rupert Spira. Beliau adalah seorang penulis, seniman juga, dan tentu saja praktisi self-inquiry. Kalau sahabat-sahabat search di YouTube atau di Google self-inquiry, itu mungkin wajah pertama yang muncul adalah dia, gitu. Beliau wajahnya self-inquiry internasional bisa dibilang. Kalau di Indonesia mungkin Bang Dame ya. Bang Dame wajah self-inquiry di Indonesia. Ya, dan mungkin juga Swaguru gitu, memperkenalkan self-inquiry. Jadi gitu ya, self-inquiry sekaligus juga book reading. Dan karena itu, tema-tema yang kita angkat di sini itu diambil dari subbab buku tersebut. Jadi kita udah sampai episode 7. Ya, ini ditunjukin Bang Dami. Episode 7 dan chapter yang kita bahas itu chapter 6 ya. Ya, judulnya The Eternal and Infinite Nature of Our Being. Oke, episode 7 chapter 6 karena chapter pertamanya itu kita ambil bagian introduction. Di introduction kita membahas tentang kebahagiaan, bahwa bahagia itu bukanlah dari pemerolehan objek, tapi sang subjek itu sendiri. Yang memperoleh itulah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kita redefinisi bukan lagi ditentukan oleh tercapainya suatu objek kebahagiaan, atau kalau keinginan, object of desire, apa yang kita inginkan, tapi keperinginan itu sendiri. Jadi kebahagiaan di sini adalah subjek, gitu, adalah sang aku, adalah yang mencari kebahagiaan itu sendiri. Dia tidak ditentukan oleh objek-objek, dia unconditional, tidak terkondisikan. Itu search of happiness kita dapat. Lalu selanjutnya, who or what am I? Ini tentu saja pertanyaan yang abadi, pertanyaan yang bahkan kayaknya juga marak dia di kalangan kaum muda. Who am I? Who am I? Dan jawabannya tentu be yourself, be yourself. But how do I know? Bagaimana aku bisa be yourself, be myself if I don't know who am I gitu. Jadi who am I itu penting. Dan jawabannya sih simple, sang aku. Kesadaran itu sendiri. Lalu ketiga kita bahas bahwa sang aku itu bukanlah tubuh, bukanlah pikiran, tapi aware presence. Kehadiran yang sadar itu sendiri. Dia tidak dibatasi oleh tubuh, tidak juga dibatasi oleh pikiran. Dan itulah topik yang selanjutnya tentang location and limit. Nah, karena itu jelaslah ya, nanti dia berhubungan dengan topik kita sekarang ini. Lalu berbahas tentang forgetting of our essential being. Ini semuanya ada di YouTube. Sudah bisa di-restream ya. Kecuali episode 6 sebelumnya masih di-upload. Masih dalam proses upload. Dan sekarang kita bahas eternal and infinite nature of our being. Tampaknya ini benar-benar konsekuensial dengan episode sebelumnya. Ourself is birthless and deathless, gitu Bang Dame. Jadi kenapa kita bisa eternal, kenapa infinite? Karena ya tidak dilahirkan, tidak juga mati. Tidak lahir, tidak juga mati. Jadi eternal. Apa eternal ini? Di dalam nanti, sebagaimana yang akan kita baca, di dalam bab tersebut, Rupert menjelaskan bahwa kita sudah berada di dalam sebuah culture, sebuah budaya yang memahami eternity itu sebagai keselama-lamaan gitu, mungkin kekekalan yang kayak ya udah kita selamanya hidup gitu. Jadi eternity itu sebagai everlasting, seolah-olah kita selamanya berada di bumi ini.
Ya, apapun itu teman-teman, kalau bagiku sih itu nama lain untuk neraka ya. Jadi selamanya terkutuk di bumi ini gitu kan. Nah, karena omong-omong tentang kutukan, yang kutukannya adalah selamanya hidup di bumi ini, aku jadi teringat satu figur Bang Damai, Aswatama. Itu di dalam Iya, Mahabharata kan. Teman-teman yang iya. nonton, ya bukan nonton, baca buku ya, tapi kayaknya sih lebih enak nonton ya. Nonton seri Mahabharata yang sempat booming di Indonesia. Sebelum ada drakor itu Dra India ya, Dra India udah pernah ya memonopoli, maksudnya menguasai pasar serial TV Indonesia ya. Jadi itu Aswatama. Kenapa dia dikutuk oleh Krishna selamanya hidup di bumi ini dan bahkan kayaknya masih hidup sampai sekarang ya, nggak tahu dia bersembunyi di mana sekarang itu, karena dia membunuh membunuh anak-anaknya Pandawa ya, itu kan. Nah itu coba aja bayangin jadi dia kekal, gak usah apa Kholidina Fiha gitu kan, kekal di dalam Abada. neraka gitu. Ya ini kekal di bumi teman-teman, bayangin. Waduh, gimana gitu kalau nggak sadar sang aku, ngapain aja di sini kan, ngapain aja gitu. Makanya filsuf seperti ya eksistensialis awal kayak Soren Kierkegaard, dia dia justru mendefinisikan anxiety, kecemasan itu terhadap kematian itu bukan kepada berakhirnya tubuh kita, tapi adanya di balik kematian itu sebuah prospek bahwa kayaknya gue akan hidup selamanya gitu. Itu yang lebih menakutkan daripada ketika tubuhku berakhir. Pas aku berakhir, ternyata aku selama-lamanya hidup, itu lebih menakutkan gitu. Itu kan. Jadi immortality di sini justru malah lebih menakutkan ketimbang mortality. Kita selalu membayangkan, tentu saja dengan istilah Latin, memento mori, ingatlah kematian, ingatlah mortalitas, bahwa kamu itu fana, dalam harapan, dengan harapan bahwa kita akan melakukan kebaikan gitu, bersikap etis. Tapi immortality ini nggak bisa pergi gitu. Pertanyaan tentang keabadian ini nggak bisa pergi karena eh apa ya? Kalau kita fokus kepada pengalaman, nanti akan dibacakan. Kalau kita fokus kepada pengalaman yang langsung itu, dia dia itu tidak berakhir gitu. Dia tidak berakhir, dia tidak berada di dalam waktu. Di dalam pembahasan, so guru pernah bahas juga nih, dalam pembahasan tentang waktu, teman-teman Hai. bisa cek di YouTube Self Inquiry and Philosophy, itu kita 2 kali loh bahas tentang waktu, sampai kepada kesimpulan bahwa waktu itu dengan W besar, time dengan T besar, teman-teman, it's timeless gitu. Jadi waktu itu sebenarnya bukan bukan serangkaian momen sekuensial yang dari A terus ke B gitu, yang ada masa lalu, terus sekarang, dan masa depan. Waktu itu adalah, sebutlah ruangnya itu sendiri. Ruang di mana kita bisa mempersepsikan bahwa, oh, momen-momen itu terbagi menjadi masa lalu, sekarang, dan uh, masa depan. Dan waktu sebenarnya adalah sekarang. Itu. Sekarang. Apa sekarang yang sekarang yang kemarin, sekarang yang besok gitu. Sama aja. Bahkan seorang filsuf Jerman Hegel juga, dia juga sudah mencermati hal ini. Ketika kita sebut sekarang, itu sekarang yang mana? Ya semua sekarang yang mungkin gitu. Dan satu-satunya sekarang yang ada. Dan itulah satu-satunya waktu yang ada sebenarnya. Nanti kita akan lihat. Nah, time gitu ya. Aku mungkin mau Ya. mengaitkannya dengan satu, ya sebenarnya kayak terkait juga dengan chapter sebelumnya ya, tentang kematian, death itu. Ya yang sedang booming akhir-akhir ini, film Oppenheimer teman-teman, dan sebenarnya juga Barbie sih, karena kalau teman-teman bertanya apa tema yang mengaitkan keduanya, itu death, kematian. Kematian juga salah satu fitur, salah satu tema yang mengaitkan keduanya, ya kan. Di dalam film Barbie kita melihat Barbie cemas akan kematian, akhirnya dia keluar dari dunia fantasi dia kan. Begitupun juga Oppenheimer, dengan ya ayat dari Bhagavad Gita yang sangat terkenal dia ucapkan itu, no I am become death, destroyer of worlds gitu.
Aslinya itu diucapkan di siaran TV, tapi di film itu di adegan yang disensor banget ya. Itu sebuah hal yang mengejutkan juga sih. Aslinya itu 11 menit, teman-teman. Luar biasa. Tapi intinya, kenapa aku bahas ini? Aslinya, teman-teman, ayat tersebut itu nggak sama sekali nggak menyebutkan kematian, tapi time, Bang Dame. Ini menarik nih. Ini aku bacakan ya. Bisa Dia ditampilkan. Sloka 11:31. Jadi ayat sebutlah ya kalau menggunakan bahasa Islam. Ayat 11 surat 11 ayat 32. Dan surat 11 itu mengenai yoga, the cosmic form of God gitu. Ini. Nah ini aslinya nih. The Supreme Lord said, maksudnya Krishna, I am mighty time, the source of destruction that comes forth to annihilate the world gitu. Aku adalah waktu yang agung itu, kata Krishna. Jadi ini momen Bhagavad kita itu momen ketika time itu di stop kan. Kalau di Mahabharata, ketika waktunya berhenti, disitulah Arjuna berbicara dengan kusirnya Krishna gitu. Nah di satu momen Krishna mengungkapkan form atau bentuk kosmiknya dan dia menjadi waktu, sang waktu itu sendiri dengan W besar. Sang waktu, akulah penghancur apapun yang ada gitu. Jadi bukan death sebenarnya, tapi time. Nah time di sini itu bukan time yang berserangkaian kan, tapi time as such. Time itu sendiri, sang waktu gitu. Yang tidak berada di dalam waktu ternyata. Bahkan timeless gitu. Nanti ada semacam pelintiran-pelintiran logik yang mungkin agak bikin mind bending ya, mind blowing gitu. Di dalam bab ini yang kita baca, uh, the I, sang aku itu prior to time. Tapi nanti dibantah lagi oleh Rupert, in fact, it is not prior to time. Karena kalau kita bilang sebelum, kata sebelum itu sendiri mengandaikan adanya waktu kan. Jadi bahkan sang aku pun bukan sebelum waktu, teman-teman. Gitu. Jadi tidak setelah juga bukan sebelum. Ketika predikasi setelah dan sebelum, term sebelum setelah itu diterapkan kepada sang aku, itu sudah menerapkan waktu situ. Sebenarnya sang aku bukan 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 di luar waktu, tapi timeless gitu. Ya intinya nanti ke situ lah. Nah, oke, kenapa ngomong hal-hal yang berat seperti ini? Tentu saja aku sebagai anak muda bertanya dong, ngapain kita berbicara tentang infinite dan eternal gitu? Padahal ya besok kuliah. Nah, apa hubungannya? Ya hubungannya adalah bahwa sebenarnya kita pernah loh merasakan mengalami keabadian gitu. Bahkan sebenarnya kita itu selalu abadi. Selalu abadi itu istilah yang aneh sih. Maksudnya kita itu sendiri abadi. Yang mengalami itu abadi. Misalnya gini, jatuh cinta. Jatuh cinta sebuah momen yang ada dalam waktu. Oke lah, kita bahas gitu ya, kita sebut gitu. Tapi sebagai seseorang yang bucin, berada di dalam cinta itu dia abadi. dia dia mengalami beyond time gitu. Dan pengalaman-pengalaman yang bombastis lainnya misalnya. Itu seolah-olah kita menggunakan istilahnya aja seolah-olah waktu berhenti. Itu maksudnya apa tuh yang memberhentikan waktu? Apa yang tidak bisa diterapkan kepadanya sebuah term waktu gitu. Waktu berhenti. Karena itu ada satu wawasan filosofis yang menurutku sangat menarik. Keabadian itu bukan ngawang-ngawang nggak jelas gitu. Tapi ketika kita benar-benar mengalami waktu. Anehnya gitu. Misalnya gini, ketika kita mindfulness, slow down gitu kan. Kita bilang waktu itu benar-benar kita alami. Selama ini kita dalam mindset ya ketergesa-gesaan. Habis ini itu. Kita tidak benar-benar mengalami waktu itu sendiri. Justru pada saat kita mengalami waktu, di situ kita mengalami keabadian gitu. Kayak nggak ada, ini nggak bisa tergantikan. Ini tak tergantikan. Nggak ada di luar itu gitu. Sebuah pengalaman itu
Dan pengalaman itu nggak usah dicari, itu selalu ada di background. Gitu kan, ini udah kita bahas di episode sebelumnya. Udah, itu aja dari aku. Terima kasih sahabat-sahabat yang mau mendengarku tadi berceloteh tentang ya untuk mengantarkan lah ke diskusi kita. Ini topik yang menarik menurutku karena ya kalau ya pokoknya kita mau obrak-abrik dogma sebelum dogma yang sudah tertanam di pikiran kita ya selama ini tentang eternity, mungkin kefanaan, keabadian, gitu, kekekalan dan seterusnya. Bagi sahabat-sahabat yang mau bertanya silakan langsung aja ditulis di kolom komentar atau langsung raise hand. Tapi nanti diberikan kesempatan setelah kita baca bukunya. Oke, kepada Bang Dame dipersilakan. Arif, terima kasih pengantarnya. Setidaknya bikin teman-teman ke-trigger gitu ya. Ada bingungnya, ada bewilderment istilahnya, takhayur ya. Makasih Bang Arif, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup, yang hadir bersama kita, yang selalu memberi kita kesehatan dan kesempatan bisa berkontemplasi bersama malam ini. Hormat kita pada guru-guru yang membantu kita untuk lebih sadar esensi kita dan sehingga kita bisa menyikapi kehidupan ini lebih bijaksana dan appropriate. Khususnya pada Rasul dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini juga spiritual guru itu Robert Spira yang teksnya di zaman kontemporer saat ini sangat membantu untuk awakening, ya, bangun dari tidur. Nabi Muhammad pernah bersabda, Bang Arif, kalian hidup di dunia ini sedang tidur, ketika mati baru bangun. Hmm. Kalimat atau hadis pendek itu diurai oleh seorang Syekh Al-Akbar Ibn Arabi, mengatakan seluruh yang kita alami selama ini itu adalah khayal. Khayal dari bahasa Arab, tapi jadi bahasa Indonesia jadi ngayal, ngelamun gitu. Ngelamun lebih dekat kepada fantasi. Tapi kalau dari kata khayal atau imajinasi, itu sangat terbantu kita pahami melalui dunia digital sekarang. Dunia digital sekarang ini mungkin kita anggap canggih, tapi nanti ini kurang canggih. Karena saya ketemu sahabat-sahabat masih pakai layar datar, laptop, ya suaranya terdengar. Mungkin suatu saat akan menggunakan satu alat, kacamata, kita bisa berselancar ketemu di, mungkin ada simulasi planet Mars gitu maksudnya, atau piramid gitu. Jadi kita di situ sebanyak 28 orang diskusi gitu. Tapi di situ badan yang kita pakai bukan badan fisik kita, tapi badan utusan, avatar gitu. Jadi kita menggunakan badan-badan yang menurut kita pas buat kita saat ini. Dan pada waktu itu terjadi, barangkali kita akan merasakan time itu jadi berbeda maknanya gitu. Ya, sahabat-sahabat, kita sudah mengalami sebetulnya ketika hidup di dunia digital. Saya kirim email dari Jakarta ke Amerika, itu langsung gitu, ya kan? Tidak pakai harus ngantar surat dulu, pakai apa namanya dulu, wesel pos gitu kan. Nah itu memakan waktu berhari-hari, ada. Tapi emailnya sekarang, beritanya itu langsung sampai. Nah, di realitas itu, dalam pengalaman itu teman-teman, makna waktu jadi berbeda. Ya, belum lagi selama ini kita memaknai waktu itu dengan
batasan yang sangat sederhana dan terbatas, yaitu jam. Jam gitu. Ya, kayak kita kumpul jam 20 gitu, jam 8 waktu Indonesia Barat. Tapi ya di Amerika mungkin dia sedang pagi atau siang, makanya Arif bilang tadi pagi, siang gitu ya. Nah, ada waktu kosmos, teman-teman. Jadi, waktu itu berkaitan dengan gerak, aktivitas. Jadi, waktu berkaitan dengan gerak, aktivitas fisik. Jadi, dari Bogor ke Jakarta, mobil dari titik satu Bogor menuju Jakarta, itu memakan waktu 1 jam misalnya. Atau jalan kaki 4 jam gitu. Tapi kalau pakai imajinasi, itu langsung. Nah, kalau kita sudah meneliti bahwa aku tidak terbatas pada badan, ya, badan, maka makna waktu jadi berbeda. Kalau saya sudah tidak terbatas our essential being, our self, ya, from I the body to the mind to aware, being aware atau present. Jadi pada level body, kesadaran pada body, maka makna waktu teorinya Newton itu jadi berlaku, Bang Arif. Tapi begitu masuk ke pembicaraan imajinasi yang diwakili oleh pengalaman mind, batin, maka muncullah pengalaman Nabi Isra Mi'raj, pengalaman penciptaan yang abadi dan seterusnya. Jadi sahabat-sahabat, pemahaman seperti ini itu masing-masing kita perlu meneliti langsung. Itulah sebabnya Rupert Spira, ya, Rupert Spira pada pembahasan di Eternal and Infinite Nature of our being, itu memulai lagi dengan mengingatkan ini, Bang Arif. Ini bahasa Indonesia-nya agak susah nih, tapi saya coba bantu ya Pak ya dia. The experiential, ya, experiential understanding that our, pemahaman melalui pengalaman langsung, ya, diri kita, kehadiran sadar, itu adalah nggak ada batas, no limit, nggak ada lokasi. Ini udah kita bahas. Dan itu bukanlah pengetahuan yang khusus. Jadi bukan dia harus jadi pertapa gitu, bukan gitu lah. Ini sudah membantah semua itu. Bukan dia harus jadi profesor dari MIT gitu ya. Yang membutuhkan pelatihan atau doktoral gitu, enggak. It is obvious. Hal ini jelas sekali. Akrab dengan kita. Diketahui semua orang. Sebelum apapun yang pikiran mungkin tahu atau mungkin pikiran tidak tahu. Maksudnya gini, sebelum pikiran beraktivitas, sebelum pikiran mengetahui sesuatu, pengetahuan aku dari pengalaman langsung, itu semua orang tahu. Apa itu? Ya, seperti teman-teman lagi duduk diam, nggak, no thoughts, no feeling, no memory, no perception. Makanya ketika René Descartes bilang, I think, therefore I am. Aku berpikir, maka aku ada. Tapi kan sebetulnya aku satu hal, berpikir aktivitas. Ya kan? Kalau anak muda overthinking gitu, kelebihan berpikirnya gitu. Enggak, bukan. Jangan-jangan anak muda bukan berpikir, nggak bisa mengendalikan. Bukan, kalau berpikir kan logik. Iya, dikuasai oleh gitu, nggak matang gitu. Jadi I think, aku berpikir maka aku ada. Sebetulnya sebelum berpikir, sebelum ada aktivitas, nah itu our essential being, gitu ya. Nah, ini adalah pengalaman, pengetahuan yang independen gitu. Nggak perlu Google gitu kan, nggak perlu YouTube.
terlepas bagaimana kecerdasan atau pikiran yang bijaksana mungkin bekerja, atau seberapa tua muda, tubuh sehat atau sakit mungkin, sakit barangkali. Jadi sahabat-sahabat, yang kita diskusikan beberapa kali ini di Suaguru, ini sebenarnya direct part. Masing-masing yang hadir di sini, silakan melakukan proses kontemplasi sendiri sesuai dengan kurikulum yang datang. Nah, sekarang kita ngomong kontemplasi, saya ini abadi atau ini abadi tak terbatas tuh bagaimana gitu. Ya. Nah, kalau sahabat-sahabatku mengikuti dari awal, itu akan sangat terbantu. Kita teruskan ya, Bang Arif ya, teksnya aja langsung ya. Nah, oke. Faktanya, sebelum kita mengetahui hal lain, ya, sebelum diri kita tampaknya mengetahui hal lain selain dirinya, seperti pikiran, tubuh, dan dunia, kita tahu keberadaan kita sendiri. Ya, saya berharap sahabat-sahabat mengerti maksudnya ini, dan tidak ada pengetahuan pikiran lebih lanjut yang dapat membawa kita lebih dekat ke pengetahuan pengalaman ini, atau pengetahuan pemahaman melalui pengetahuan langsung. Ya, diperkirakan yang kemudian dibuktikan pada tingkat tubuh dengan perasaan, ya, yang tampaknya menyelubungi pemahaman pengalaman ini atau untuk menjauhkan kita darinya. Sebagian besar dari kita telah menanamkan pemikiran dengan tingkat kepentingan dan kebenaran sedemikian rupa sehingga pengetahuan sederhana tentang diri kita yang sejati dianggap tidak penting. Jadi teman-teman, menyadari diri kita yang ajali, yang esensial itu penting banget. Itu penting banget. Makanya kan kita bahas the forgetting our essential being gitu. Bahkan di Al-Quran itu ditegaskan, jangan lupa loh, sebelum kalian nongol ke bumi ini, menampil sebagai tubuh itu kan, ada satu pengalaman yang harus kalian ingat. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, kan gitu. Ingatlah sebelum anak cucu Adam dikeluarkan dari tulang sulbi, itu kan pemahamannya begitu. Karena kita menganggap diri kita badan, padahal kita itu kesadaran. Kami adakan kesaksian loh di situ. Hei, roh yang mau terbatas gitu kan. Hei, jiwa-jiwa yang mau dibatasi oleh tubuh. Alastu, bukankah aku ini gitu kan. Aku ini your Lord, aku ini Robmu. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Jadi di dalam chip batin kita, kalau saya menggunakan kata chip, Bang Arif, itu sudah ada pengetahuan ini. Nah, begitu dia menampil terbatas sebagai badan, nah orang tua ngasih tahu bahwa ke depan cermin ini, Bang Arif sangat suka. Nah, itu kamu. Kan masuk tuh dalam rekaman data batin dia. Kita mulai mengidentifikasi diri kita sebagai badan. Konsekuensinya jadi terbatas. Konsekuensinya jadi terikat space and time. Nah, itu loh asal muasalnya. Ya. Namun, lihat dengan jelas. Ya. Tanpa mengacu pada pemikiran atau ingatan, maksudnya ya, tidak ada pengetahuan tentang diri kita yang memiliki batas. Jadi, asal kita konsisten, tidak referensinya pemikiran dan ingatan. Kayak tadi ada diskusi nih, Bang Arif ya, di ESAS. Tanya, who are you gitu. Tuh nanya, kalau dalam identitas dunianya Norman gitu, Bang Arif. Who are you? Aku laki-laki, itu udah mulai kan. Yeah. Aku seorang ayah, aku ini, itu mulai, itu kan referensi. Aku merasa sedih, itu perasaan. Aku. Begitu ditanya terus, ceritakan siapa kamu.
aku. Sementara budaya kita sudah terbiasa kalau kita melamar kerja itu yang ditanya adalah portofolio ya gitu kan. Padahal itu kan rekam jejak. Aku CV. tidak, aku gitu. Itu CV itu adalah ketika aku sebetulnya gini, itu adalah rekaman penampilanku. Nah gitu. Ya. Rekaman dari penampilanku. Tapi kalau lagi gelamar kerja ya tunjukin aja rekaman-rekaman itu karena kan dunia panggung seperti itu gitu. Ya. Jadi aku yang esensial ini ya kita mengacu pada pengalaman langsung, tidak ada batas, tidak ada kontur, bentuk, batas, dimensi, warna, usia, sejarah, masa depan, masa lalu, takdir, berat gitu. Yang ada kan berat badan. Aku itu ada beratnya nggak? Nggak ada. Ada usianya nggak? Nggak ada. Ada kebangsaannya, ada jenis kelaminnya, hanya objek ya, seperti pikiran, perasaan, gambar, sensasi, memori atau persepsi yang dapat memiliki atribut seperti yang tadi. Anda kehadiran sadar yang menyadari kualitas ini, tetapi Anda sendiri bukanlah kualitas-kualitas itu. Hanya kualitas objektif yang dapat membatasi apapun dan diri kita. Keberadaan tanpa kualitas seperti itu secara inheren tanpa batas. Ya enggak? Dia tanpa batas. Ya, Bang Rin. Ya. Karena alasan inilah diri kita dikatakan tidak terbatas. Nah, kalau ini sudah mulai intens kita pahami, maka mulai enak nanti pembahasan kepada eternal and infinite nature our being. Budaya kita, saya suka nyebut juga collective consciousness, big other, pemikiran big other, yang telah kehilangan kontak dengan pemahaman yang lebih dalam tentang identitas sejati kita ini. Ya, budaya itu cenderung berpikir bahwa yang tak terbatas berarti diperluas tanpa batas dalam ruang. Makin luas. Sedangkan pada kenyataannya, sang aku itu berarti tanpa kualitas atau dimensi yang terbatas dan dapat diamati. Dan oleh karena itu tidak terletak dalam 3 dimensi ruang. Demikian juga perhatikan bahwa diri kita selalu hadir, tidak selalu hadir dalam waktu kan, tetapi selalu hadir sekarang. Tanpa mengacu pada pemikiran, kita tidak memiliki pengetahuan tentang waktu. Makanya ayam itu nggak tahu waktu. Ya. Kambing gitu. Oh, ini tahun 2023 mau ada pemilu loh. Itu kesepakatan dalam dunia panggung. Ya, dan nanti pada ini aja. Nah, lalu perhatikan bahwa diri kita selalu oke. Waktu adalah durasi antara 2 peristiwa, gitu ya. Waktu adalah durasi antara 2 peristiwa, itu Bang Arif. Waktu adalah durasi antar 2 peristiwa. Oke? Dan meskipun kita dapat membayangkan 2 peristiwa, kita tidak pernah benar-benar mengalaminya secara bersamaan. Misalnya nih, satu waktu sarapan pagi hari. Ya. Satu lagi sarapan kemarin. Yang memisahkannya kan 24 jam. Kedua peristiwa itu. Nah, itu hadir dalam pemikiran kita. Makanya kita bisa ingat teman-teman. Tadi pagi sarapan, kemarin ada sarapan. Itu kan semua ingatan. Tapi kalau dalam pengalaman langsung, itu tidak bisa kita alami bareng. Ini teksnya begitu ya, sorry. Oke, Bang Arif.
Nah, dengan kata lain, dalam keakraban pada diri kita sendiri, ya intimasi lah ya, yang merupakan prioritas untuk berpikir, tidak ada waktu. Jadi dalam kesadaran itu tidak ada waktu. Nah, saya coba bikin uraian yang dari teksnya itu begini, balik lagi ke analogi screen, Bang Arif. Hmm. Ya, jadi balik lagi teman-teman, I am, sang kesadaran, awareness itself, kalau di Al-Quran suka disebut alif, Bang Arif. Makanya alif, lam, lam, hai itu alif tidak gabung sama lam, Bang. Ah, Itu eternal, ah, infinite. Nah ini nih, screen ini ya. nih. Yang terbatas teman-teman, mind, body, and world. Ya, itu terbatas tuh. Jadi supaya mudah teman-teman memahaminya, uraian kata-kata tadi, I am screen, ini eternal, nama lainnya juga now, ya, I am no location, here gitu bang. Nah mind, kalau kita teliti dalam pengalaman kita langsung, ternyata yang disebut pas itu tidak lebih adalah ingatan yang menampil di pikiran, betul nggak? Hmm. Apa yang disebut dengan masa lalu, itu sebetulnya experience in mind. Kadang-kadang saya mengajak teman-teman melakukan penelitian langsung. Katakanlah kalau kita menggunakan durasi menit, apa detik, menit, jam, 24 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun. Kenangan tentang 5 hari yang lalu dengan kenangan 5 tahun yang lalu itu sama-sama bisa kita hadirkan saat kita mengingatnya, betul nggak? Jadi 5 hari yang lalu dengan lima jam yang lalu, dengan 5 hari yang lalu, dengan 5 minggu, 5 bulan, 5 tahun, 5 windu, 10 tahun, 500 tahun. Itu tinggal kita tampilkan. Maka ini kalau nanti kita akan lihat I am itu eternal, dia ada di semua peristiwa gitu. Eternal itu begitu. Saya Ya. suka merenung tuh teman. Kenapa kalau kita bawa dulu ke kitab suci Al-Quran misalnya. Kenapa sosok aku Nabi Muhammad bisa tahu peristiwa Nabi Ibrahim, Hmm. Hmm. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa? Kok tahu? Nah, selama ini kan kita menganggap ada satu sosok memberitahu gitu loh, Ya, mengabarkan. ketemu langsung gitu. Satu Jadi ada sosok, kawan. ya disebut Jibril, Ya. itu ngasih tahu gini, 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 gini gitu loh. Jadi, padahal kalau kita sudah mengacu kepada direct path, karena aku yang menampil sebagai Ibrahim di sebuah time and space, aku yang menampil sebagai Daud, aku yang menampil sebagai Sulaiman, itu aku yang sama dengan aku yang sekarang kita sadari. Asal, asal nih Pak Yadi, kita clear dulu dengan sang aku, bukan sang aku yang dibatasi oleh cerita yang disebut dame. Hmm. Makanya ini nanti akan membebaskan kita dari cerita reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah aktivitas pikiran diri yang menampil gitu loh. Dulu saya zaman Cleopatra gitu kan. Ya ada sosok Cleopatra. Emang di balik Cleopatra siapa? Aku itu juga. Jadi yang abadi siapa? Ya bukan si Pardame.
bukan si penampilan. Yang abadi itu aku. Itu namanya eternal. Nah, ketika dia dibatasi kepada aktivitas, itu time, maka dia eternal. Ketika dia batasi kepada space, Bang Ari, disebutlah infinite, gitu. Infinite, ya, betul. Sebetulnya ketika kita menengok cerita masa lalu dengan cerita masa depan, itu sama. Makanya Krishna bilang, saya tidak bisa memastikan apa yang terjadi di masa depan, bicara time linear ya. Ya, Tapi saya membaca pola gitu kira-kira. yes. Jadi ramalan itu begitu konteksnya. Kalau sekarang ada Jadi nggak, ramalan dari artificial intelligence, ya, ramalan YouTube gitu loh, ya, algoritma YouTube. perakiraan. Ya, jadi terusin dulu ya Bang Arif ya. Oke. Ini sangat membebaskan teman, karena kebanyakan orang menderita karena tenggelam pada personality yang menampil yang disebut masa lalu. Nah, psikolog suka nyebut itu trauma. Kalau di agama suka disebut dosa. Gitu. Dosa itu kan beban pikiran. Nah, di sini Hmm, sengaja mengarif tanda petik itu now. Sebenarnya now ini bukan masuk kategori time. ya. Future itu ya prediksi, keinginan, itu semua hadir di mind. Nah, kalau kita bawa, ini kan berkaitan dengan internalnya nanti. Kalau berkaitan dengan ini, ya, here, center, there, gitu kan. Nah, karena kita sudah dibatasi oleh I am itu body, maka muncullah world kan. Ada form, ada limitation. Kalau tidak ada body, maka kita tidak melihat physical appearance. Kalau nggak pakai body. Kita tutup mata nih teman-teman. Maka semua yang kita saksikan ya persepsi. Contohnya pengalaman mimpi teman-teman. Ya Pak Yadi ya, mimpi. Pak Yadi misalnya mimpi sambil ngorok gitu Pak Yadi. Tiba-tiba dalam mimpi itu Pak Yadi jadi Andre gitu. Dari sudut pandang si Andre, Pak Yadi ketemu di situ namanya Amir. Lokasinya namanya di Banyumas. Nah, itu kira-kira. Dari sudut pandang si Andre, dia merasa terpisah dari si Amir. Dia terpisah dari pohon, dari gunung. Pada waktu Pak Yadi bermimpi sebagai Andre di situ, itu bukan sebagai badan loh. Makanya orang lagi mimpi dia nggak pernah ngelihat badannya. Karena saat itu dia sebagai sense of I am itu mind. Sama seperti sekarang saya dilihatin teman-teman, itu bukan badan kan? Emang yang ngomong ini badan? Bukan dong. Hmm. Saya kan tinggal ganti-ganti avatarnya kan. Wah, saya sebagai ini dulu deh di sini kan. Udah ngobrol sama anjing kan. Beda. Bukan ngomong sama anjing kan gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, nampil lagi dia nih penampilan. Nah, dari sudut pandang si Andre-nya yang Pak Yadi itu, dia merasa terpisah. Di situ ada time nggak di situ? Ada waktu nggak di situ? Sampai cerita si Andre berakhir, dunianya berakhir, Banyumasnya, si Amirnya berakhir, baru bangun Yadi. Dan Pak Yadi sadar itu semua adalah eksistensi yang hadir di pikiran. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pengalaman mimpi itu harusnya jadi bahan kontemplasi. Nah, di sini saya sengaja menampilkan teman-teman satu screen. Kalau ini kan kosong tadi kan. Ini Pak Yadi ada nih. Ini katakanlah Dame di sini, Arif di sini, ya nggak?
Dari sini ke sini butuh waktu bertahun-tahun gitu kira-kira kan gitu. Ini kita menganggap kita beda-beda nih, Pak Yadi. Dame, Pak Yadi, Arif, Budiman, Pulan, itu kita, padahal esensinya adalah keberadaan screen, betul nggak? Penampilannya berbeda-beda. Nah, demikian juga sebetulnya badan ini. Tapi saya mau kasih gambar yang lain nih, Pak Yadi. Ah, ini nih kira-kira nih, Pak Yadi lagi nongkrong ya, berdua nih. Terus melihat gunung, ya nggak? Ini gini nih kira-kira. Nah, ini kalau pada saat kita duduk di sini, ini namanya here, betul nggak? Sonono di gunung itu namanya there. Gitu. Dari sudut pandang dia, ini there. Terus ya inilah, nah perjalanan dari sini ke sini itu namanya time, jadi ada durasi. Kalau Prancis Lucis bilang gini bang, karena dia sadar sebagai screen-nya, there is no there. Karena here, there, apa itu semua adalah screen gitu. Jadi dari sudut pandang screen ya teman-teman, there is no there. Karena kita membatasi diri kita sebagai badan, maka perjalanan dari sini ke sini memakan waktu 1 jam, 2 jam. Kalau kita semuanya screen ini, dia nggak ada dong di dalam dirinya semua. Ini mudah-mudahan bisa dipahami konteksnya. Jadi kita mau kembali kepada background dari apa yang menampil sekarang dikatakan secara fisika 3 dimensi. Ada panjang, lebar, isi, ya kan? Dari sudut pandang screen, dia adalah eternal, betul? Dari sudut pandang screen, dia tak terbatas, infinite. Tapi begitu dia menjadi penampilan, maka ada waktu, ada ruang. Nah ini ada Pak Adi nih di sini. Terima kasih Pak Adi ya. Ini nih kita nih tadi. Wah, sketsa nih. Ya, sebagai insan nih, ya, dia Selamat malam bermimpi. semua. Terima Selamat kasih malam, Kang Ya, Pak Adi. Damai. ya Pak. Ini kita kan ngalamin nih teman-teman di sini. Nah, bermimpilah ceritanya nih hadir di sini kita adalah yang tadi saya cerita. Tapi si insan yang ini ada insan yang lain juga kan? Ini namanya kalau ada orang kan deep sleep, ini ada dream sleep, ada yang waking state. Ini nih, kita ini kayak waking state nih. Tapi sebetulnya di balik kita yang nampak secara fisik ini ada nih aku yang bangun nih. Namanya sang Turiya Absolute Consciousness. Bagi sang aku ini, makanya ini nggak ada bentuknya. Ini semua ini di dalam dirinya, ini yang eternal Bang Ari. Ya, infinite juga ya. Iya, infinite, eternal, and infinite. Jadi sebetulnya pengalaman kita bermimpi itu adalah mengingatkan kita pada pengalaman kita sebagai sang aku. Nah itu yang disebut ketika manusia mati di dunia fisik ini, dia kembali ke sang innalillahi wa inna ilaihi. Kira-kira sudah mulai dapat ya Bang Arif ya dari teks itu ya. Karena mau bicara itu aja sebetulnya. Our essential being itu eternal and infinite. Sebelumnya kan kita bahas our essence, ourself, no limit, ya. Location. Saya sedang di pusat, saya sedang duduk di sini. Saya menuju diri saya. Ya, gimana perjalanan? Ya, sekarang teman-teman, apa dampaknya ketika kita sudah bisa clear mengkontemplasikan ini? Maka pelan-pelan kesadaran terhadap ourself is eternal and infinite itu adalah kebahagiaan yang tak terkira. Saya kira itu aja Bang Arif ya. Nanti Bang Arif mau nambahin, silakan Bang Arif.
Mungkin barangkali ada itu di situ, kode-kode inspirasi. Oke, boleh. Tapi teman-teman yang mau bertanya silakan ditaruh di kolom komentar ya. Sebentar. Ini mana ya? Herlina ada ini, Mbak Herlina kontemplasi atau bertanya. Mbak Yadi, Iya, silakan yang mau bertanya. Boleh nih dari Oh ya. saya, Mas Arif sama Bang Dani. Selamat malam. Eh, Tadi saya sependapat nih sama Mas Arif ya. Setelah saya coba cerna dari perjalanan minggu yang lalu, kadang-kadang ini saya semakin di dalam pikiran saya nih semakin takut gitu dengan dengan direct path ini ya, semakin takut gitu. Karena kan kita berbicara dengan diri sendiri. Saya tadi setuju tuh ada kan Mas Arif kan bilang ya, jadi kita itu lebih banyak memikirkan ke dalam, semakin takut gitu. Karena kan kita seperti melihat film sendiri ya. Sampai ada di dalam pikiran saya, aduh nanti gimana ya, one day gitu. Kalau terjadi kematian itu, kita itu gimana ya? Itu mungkin Mas Arif, Bang Neme, makasih ya. Iya. Ya. Bang Arif, coba kamu tanggapi dari sudut pandang kamu. Pertanyaan tadi itu kan sangat sangat dominan dalam perspektif banyak orang gitu. Dari perspektif Bang Arif itu terima kasih ya Pak Yadi. Ya, selalu memang direct path ini ya, sebutlah keunggulan kalau bisa dibilang begitu. Dia refleksif gitu. Upaya kita untuk membatalkannya justru malah menjadi titik di mana dia unjuk diri gitu. Misalnya terhadap tadi komentar itu. Ya, aku bisa menjawab itulah momen di mana kita self inquiry gitu. Pada saat itulah kita mulai melaksanakan direct path. Siapa yang takut ini gitu kan? Yang takut ini itu beyond. Yang takut ini dia tidak karena dia lepas dari pikiran yang takut itu gitu. Buktinya aku mengingat gitu. Buktinya aku bisa menceritakannya kembali. Itu kan seolah-olah kayak aku harus kembali dulu ke belakang, terus ngambil tape tadi tentang masa lalu atau masa depan, terus aku play gitu, aku mainkan, aku setel. Tapi kan siapa yang ngambil ini? Siapa yang memikir ini? Makanya selalu selalu kritik dasar ketika kita mengatakan, "Oh, aku ini terbatas gitu." Tapi aku yang mengatakan itu tidak terbatas. Atau misalnya selalu kan gini, ketika kita membayangkan tadi deh ilustrasi Bang Dame yang dream and dreamer gitu. Itu kan kayak apa gitu luar biasa gitu kan. Ada the dreamer. Tadi kita semua adalah a dreamer tapi ada the dreamer gitu kan. Nah, kritik filosofis dasar selalu gini. Dari mana kamu bisa memformulasikan pemahaman seperti ini gitu? Ya dari a dreamer juga kan gitu. Jadi dari keterbatasanku kan gitu kan. Itu langsung bilang gitu. Tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah dia masih membayangkan itu terpisah gitu. Benar juga kata Rupert tadi kan. Kita memahami eternity itu sebagai tidak habis-habis. Padahal bukan gitu. Eternity itu berada di dalam pengalaman itu sendiri. Eternity itu adalah yang mengalami gitu kan. Yang mengalami keterbatasan. Yang mengalami keterbatasan itu eternity. Jadi keabadian itulah. Jadi keabadian itu bukan kesementaraan terus dijajarin tidak habis-habis, bukan. Di dalam kesementaraan itulah keabadian. Bahkan tanpa
tanpa ada keabadian, yang sementara, yang fana itu nggak bisa muncul. Makanya tadi Bang Dame bilang, kita sadari background-nya, kita sadari screen-nya gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya dikaitkan juga dengan topik sehari-hari kali Bang Dame. Kapan kita menjadi abadi? Misalnya berkarya, memberikan legacy gitu kan. Warisan gitu. Pada saat kita bermimpi, bukankah kalau misalnya kita tak terbatas, itu berarti kan kita ya tadi kita bisa bermimpi sebebasnya dan mimpi itu bukan nanti gitu. Mimpi itu sudah terjadi sekarang. Mereka yang menekankan kita semua terbatas, kita semua mungkin sudah saatnya kita juga menyadari sisi infinite kita gitu. Oke, kita terbatas, fana dan lain-lain, tapi we are also divine. Maksudnya kita juga adalah ilahi, kita juga abadi gitu. Dan ini nggak bisa nih, nggak bisa disangkal gitu. Dia akan selalu kembali menghantui kita problem ini. Itu sebuah perenungan yang aku selalu lakukan sih tentang tentang death, tentang kematian gitu. Karena ya itu tadi. Tapi siapa yang bertanya ini? Lagi-lagi ke situ sih kalau aku ya. Setelah Ya. itu tiba-tiba oke, mungkin ada rasa rasa cemas, tapi cemas itu pun akhirnya bisa disadari gitu. Selalu kita bisa melepas diri dari itu. Tapi kan Ya. gini ya, ini yang aku tadi mau bacain sih. Tepat setelah paragraf yang terakhir Badame baca, ini menurutku menarik nih. Uh, in other words, in the intimacy of our own being, which is prior to thought, there is no time, ya kan? Karena time itu pikiran, time itu bahasa pikiran. Jadi kalau apapun sebelum pikiran, nggak ada time. Tapi, nah ini langsung bantahan-bantahan dialektis ini yang gue suka. In fact, ourself is not prior to thought. Jadi kita di paragraf sebelumnya, ourself is prior to time, prior to thought kan. Tapi dibantah sama Rupert. In fact, ourself is not prior to thought. Pikir apa? Diri kita pun tidak sebelum pikiran gitu. Without thought, there is no time present during which ourself could exist. Karena istilah sebelum, istilah setelah, itu istilah waktu. Itu sebuah temporalitas, mode temporal. Kalau kita menerapkan sebelum itu ke self, itu berarti itu self yang disebut adalah pikiran gitu. Even with thought there is no time present, but in this case at least the illusion of time is present gitu. Jadi ilusi waktu yang seolah-olah ada. Seolah-olah ada. Tambahin dikit Bang. Teman-teman, ketika bicara before after, itu ada sudut pandang time, wilayah pikir, kayak past and future gitu loh, Bang Yadi. Habis ini baru ini kan. Kalau di filsafat, Bang Hari, tidak a priori, a posteriori kan. Ya. A priori, a posteriori. Before, after. Tapi dari sudut filsafat itu hanya untuk membantu akal, teman-teman. Saya kasih contoh nih, Pak Yadi. Duluan mana Pak Yadi sebab dan akibat? Pak Yadi. Duluan sebab ya? Iya, sebab dulu. Iya, iya. Iya, iya. Baru Secara Sebenarnya juga umum, sebab gitu. Iya, iya. sebab dulu baru akibat. Tapi kalau kita teliti dalam pengalaman langsung, Pak Yadi lagi di depan cermin. Oke? Pak Yadi adalah sebab menampilnya refleksi di cermin. Betul nggak? Itu duluan mana? Atau bareng? Bareng. Tampil dulu mungkin ya.
Jadi, tapi dia bersamaan sih. Iya, bareng, memang bareng. Iya, bersamaan. Betul. Ya, jadi itu yang susah dipahami akal. Makanya akal itu, kesadaran itu tidak bisa dipahami pikiran, hanya kesadaran yang memahami, yang menyadari dirinya. Awal-awal ada kayak mual-mual begitu tuh Pak Yadi gitu. Makanya kalau Pak Yadi bilang, waduh nanti kalau saya mati gimana lah. Nah, rasa takut itu kita self inquiry, kita teliti. Saya pun berkali-kali meneliti ketakutan terhadap kematian, takut kehilangan, takut nggak dianggap. Itu kita sebut namanya pikiran, perasaan takut namanya. Itu jenisnya banyak Pak. Takut mobil kegores, itu kan banyak tuh. Ya kan? Takut nggak dianggap, takut nggak di like kalau diposting, itu banyak jenis-jenis. Pada waktu kita sudah belajar direct path, self inquiry, kita tidak lagi terjebak pada kenapa begini. Enggak, langsung aja. Ini siapa nih yang takut? Pasti jawabannya aku. Ini aku yang teridentifikasi sebagai apa nih? Nah itu terus-menerus, lama-lama kita mulai akrab intimacy kalau bahasa Rupa. Akrab intimacy dengan our essential being, sang aku. Nanti makin berani kita itu. Sebenarnya siapa sih aku ini kan gitu. Nah disitulah muncul dia tidak punya batasan, nggak ada lokasi, nggak lahir, nggak mati. Nah sekarang lagi kita bahas dia eternal dan tak terbatas. Nah kira-kira begitu. Ya, 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 ya. Nah lagi-lagi Pak Yadi, kenapa kita gamang? Itu karena lagi diporak-porandakan dogma, belief system, kepercayaan yang selama ini nggak kita teliti. Kita andalkan orang lain menjadi pengetahuan kita. Karena kalau ada orang nanya saya, Bang Dami ini ayatnya gimana? Enggak, saya ngobrol aja kita. Apa sih sebetulnya yang kamu takutin dengan kata kafir itu, kata neraka itu? Saya menghormati referensi itu. Karena itu juga referensi kita untuk kontemplasi kan. Kalau teman-teman nih nggak tahu ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita bahas 2 buku ini Bang Arif. Iya, benar. Itu nanti kita coba buka kitab suci. Bhagavad Gita, Tao Te Ching, Quran, Matsnawinya Rumi, Futuhat Al-Makkiyah, Sirul Asrornya Syekh Abdul Qadir Jalani, Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Itu tiba-tiba nanti transparan itu. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau sekarang Pak Yadi menampil di Instagram, nggak ada yang komen, nggak ada yang kasih like, ya nggak apa-apa. Emang kenapa emang? Kalaupun, nah yang takut nggak dianggap itu, nah itu kita teliti tuh. Clear ya Pak Yadi ya. Jadi tadi saya suka bahasanya Bang Arif. Justru saat ada ketakutan itu, itulah saatnya self inquiry. Self inquiry itu bukan sekedar introspeksi diri, Pak. Bukan dari ini jadi lebih baik. Enggak. Ini betul-betul diselidiki sampai ke backgroundnya. Nah, itu analoginya itu screen tadi. Benar-benar. Kita ini ada pertanyaan dari kata baik ya, kata kebaikan apa gitu kan. Itu paling kabur tuh kata itu di benak masyarakat sebenarnya ya. Oke, dari Jet nih. Kalau dari sudut pandang screen, apakah memahami image yang terbatas, Bang? Bisa ini nggak pakai voice Mbak Jet nih? Atau ada elaborasi, silakan. Sudut pandang screen, apakah memahami image yang terbatas? Silakan, Jet nih. Tapi ya memang ya dia yang memahami kan. Tadi experience. Ya, coba. Ini kita coba tampilin lagi.
Ini kan, Ya. coba nih teman-teman. Ini kan beda-beda nih penampilannya nih. Anggap aja teman-teman, ini bukan 2D, bukan layar datar, tapi 3D kayak kita sekarang nih ngumpul nih di kamar masing-masing. Nah, dari perspektif layar datar ini si A, si B, si C, si D. Ini kan kita anggap beda-beda kan. Sebetulnya yang benar adalah experience-nya berbeda, tapi esensinya screen yang sama, betul nggak? Hmm. Jadi dari sudut pandang screen itu eternal, infinite ya. Ini bukan dibatasi ini ya, bukan. Pokoknya tak terbatas lah. Nah, sang tak terbatas itu, sang eternal itu menampil dalam panggung ruang dan waktu. Kira-kira begitu loh. Ya. Makanya kita merasakan sedih, mengalami api panas gitu. Karena itu wujud dia. Kita mencintai orang, kita merasa kayak kesal sama orang. Karena di situ ada wujud itu. Ya. Tapi ya, Bang Dame, yang memang Silakan. kayaknya revolusioner, bukan kayaknya lagi sih memang ya, mau bener-bener mengganti pemahaman kita selama ini. Ya tadi tentang ketakterbatasan infinite dan eternity itu. Infinite kita misalnya tadi Bang Dami memberi satu penjelasan tambahan bahwa ini bukan terbatas dengan ruang tadi itu, dengan layar laptop tadi yang digambar itu. Tapi ya lagi-lagi terbatas itu bukan keluasan teman-teman, iya kan? Bukan oh dia luas banget gitu, yang tak terbatas itu. No Tapi form. ketika tidak berkualitas, Tidak ada form. ketika tidak ada kualitas itu, dia empty gitu. Justru yang empty itu sebenarnya tak terbatas. Dan begitu pun juga eternal. Eternal bukan nggak ada habis-habisnya, tak henti-henti selama-lamanya, bukan. Ketika dia ya timeless, gitu. Dia di luar Spaceless. waktu. Spaceless. Spaceless and timeless. Itu justru infinity and eternity. Jadi kalau misalnya kita aku suka mikir gini. Kita membayangin The Dreamer itu kayak kita itu bener-bener bumi itu pikiran apa raksasa gitu. Ini kan naif banget ya. Itu miss the point justru. The Dreamer itu jangan-jangan ya bahkan nggak ada di mana-mana. Ya kan? Namanya juga nggak ada lokasi, nggak ada limit gitu. The Dreamer nggak ada di mana-mana, nggak kemana-mana, dan bukan berada di satu waktu. Nah, Arif ada satu poin yang saya tambahin nih teman-teman. Tapi ini sebetulnya di tempat lain nih Robert Spira ngomong. Ketika kita analogikan kesadaran sang aku sebagai analoginya, ini analogi loh ya, tapi membantu screen. Screen itu kan tempat menampilnya sebuah gambar, betul nggak? Ya. Screen adalah tempat menampilnya sebuah gambar, betul nggak? Tanpa screen, gambar nggak bisa nampil, iya nggak? Ya. Nah, bedanya dengan kesadaran, Bang Ari. Screen itu hanya field, wilayah, tempat menampil. Padahal kalau kesadaran, dia juga knowing, Bang Ari. Yang menyadari gitu. Ya, ya. Kalau di Vedanta itu disebut sat, keberadaan, cit, kesadaran. Jadi seperti teman-teman lagi duduk diam, meditasi, hening, saat tidak ada yang menampil dalam bentuk pikiran, perasaan. Perasaan itu juga experience ya, yang menampil ya. Pengalaman merasa, pengalaman berpikir, gambar, memori. Saat tidak ada yang menampil, penampilannya adalah layar kosong, betul nggak? Ya. Kita sebut kosong. Tapi sebetulnya kekosongan itu adalah sang sadar itu sendiri. Ya.
Sekarang sebenarnya bisa teman-teman mengalami langsung. Ya, saya suka kasih tahu tuh kalau lagi ketemu secara offline, close your eyes, kamu lihat apa? Nggak ada, kata. Ada yang kamu lihat. Kekosongan, saya bilang gitu. Space. Itu kan ada. Nah, sekarang kamu jangan memperhatikan objek kekosongan, tapi sang penyaksi. Hmm. Nah, sang penyaksi itu ada tempatnya, dan makanya kalau bahasa Quran, aku bersama dimanapun kamu berada, kan gitu. Tapi harus di mana? Aku dekat, korib, gitu. Sedekat apa? Ya lebih dekat dari urat leher lah itu. Makanya itu susah. Nah itu Quran sebenarnya, dari Quran. Karena pikiran manusia kan suka nanya gitu, biar sudut ini ditanya lagi. Nah, setelah kita tahu nanti lebih intens our essential being, sang aku. Terus ini penampilan apa? Ah, itu nanti buku berikutnya itu, yang berikutnya itu experience gitu kan. Pas di eternal itu akan menampil terbatas dan dia menikmati permainan. Nah, itu namanya surga nanti Bang Yadi. Surga itu namanya. Oh gitu ya, bocoran. Kalau iya, bocor. Sebetulnya kita udah sering nyicipin. Cuma karena kita sebenarnya kan sedang menstop pola kita merespon, pola kita memahami, itu kan yang dibongkar di sini. Makanya beda. Kalau kemarin kan kita bahas progresif path, itu ada tahapan dari kita individu sebagai badan, ada sosok Tuhan yang kita sembah yang tak terbatas. Nggak ketemu-ketemu tuh yang begitu. Makanya harus bersaksi. Nggak ada Tuhan yang itu. Gitu. La ilaha. Baru kita dari illallah, harus kembali ke akunya, sang subjeknya. Itu namanya direct path. Nah, setelah clear di direct path, baru nanti pathless path. Nah, semuanya jalan adalah jalan tanpa jalan, jadi semuanya jadi jalannya. Gitu loh. Gimana udah tak terbatas sama eternal, mau gimana dia ada dalam semua pengalaman. Tapi ini teman-teman tidak bisa dijokiin perenungan ini. Saya sama Arif nggak bisa, dia masih menjalani sendiri, direct path sendiri. Cuman, nah ini kan sebenarnya forum ini kan menemani teman-teman nih, bersama-sama nih kita nih. Saya dan Arif juga ikut juga tuh kemarin webinarnya Rupert, Our Essential Being, itu judulnya itu. Jam 2 malam itu berapa? Dari orangnya langsung. Itu pengalaman yang seru sih. Ada 750 orang ya kalau nggak salah. Ada 700-an lebih. Dari berbagai negara. Saking tingginya tuh bangun. Dan keseluruhan meetingnya teman-teman, mayoritas dipenuhi oleh silent. Silent aja emang. Ya kadang-kadang Rupert ngasih secara spontan gitu kan. Tapi memang semakin kesini beliau juga mengakui bahwa sudah mulai menekankan pathless path, non-meditation gitu. Jadi direct path itu penting banget, bahkan krusial, integral, nggak bisa diabaikan. Tapi pathless path itulah yang nanti Tapi dapat sesuatu ya Pak Yadi ya. Ya, nah, makasih. Oke, kita lanjut ya. Dari pertanyaan Silmi Rosda. 6 bulan lalu ada semacam glimpse kalau ada di dalam rahimnya dengannya besar.
3 bulan kemudian, setelah kajian surat Al-Ikhlas, hadir glimpse bahwa seluruh semesta adalah dia. Malam ini semakin merasa our essential self memang eternal dan infinite. Kelahiran adalah manifest, kematian unmanifest, kembali ke asal, rest in peace. Makanya sering disebut begitu sepertinya ya Bang Dame. Rest in peace ya. Peace, kedamaian. Coba Bang Arif kasih apa ya pandanganmu. Luar Kajian biasa tadi itu sebetulnya tadi. iya, Al-Ikhlas Kontemplasi. apalagi yang benar-benar bicarakan itu gitu kan. Ketika disebut Allahus Somad, Allah itu somad, itu terjemahan umum itu adalah Allah tempat bersandar. Itu kan maksudnya bukan tempat fisik kan? Ya. Ya gambar yang menampil di screen ini, gambar ini bersandar pada screen ya dong. Tapi pada saat sama, somad itu juga dalam bahasa Arab itu namanya fullness, memenuhi. Dia Allahu Ahad kan tunggal kan one screen. Tidak beranak, lam yalid walam yulad, ya kan? Emang tiba-tiba screen itu beranak jadi ini kan enggak gitu. Tidak ada yang setara dengan dia, serupa dengan dia. Semuanya dia. Iya. Justru itu makanya, jadi kalau sudah kontemplasi lebih detail, lebih peka dari pengalaman langsung seperti ini, itu nanti kalau teman-teman membaca teks, ya, meskipun tidak terlalu mahir bahasa Arabnya, itu satu-satu terbuka tuh. Tapi jangan diklaim ini paling benar, jangan. Kayak terbuka tuh. Itu maknanya. Itu yang disebut Shadaqallahul Azim. Wah benar tuh, benar tuh. Jadi pembenarnya itu bukan lagi mumet di pikiran. Tapi pemahaman, experiential knowledge gitu kan. Experiential understanding. Itu glimpses. Makasih Mbak Silmi. Nah kalau pengalaman aku sebut saat di rahim itu kan, itu yang alastu bi rabbikum qalu bala syahidnya kan. Yang repot nanti sebelum ada teori Big Bang, nanti tiba-tiba kan sebelum teori Big Bang gitu. Atau kiamat itu kan kebangkitan. Iya. Apokalips dari bahasa Yunani itu artinya juga kebangkitan. Bukan hanya kehancuran tapi kebangkitan. Pada saat yang sama. Pada saat dalam kehancuran itu, itulah kebangkitannya. Jadi hanya beginilah. Setelah melewati inilah baru bisa ikhlas ya, Bang Dabe. Iya, betul. Ikhlas sejati itu ini. Sadar gitu. Karena menyadari dia yang tunggal, menyadari dia semuanya, penampilannya kita kasih labeling, ada identitas nyebelin, pemarah, Fir'aun, gitu, Namrud, Donald Trump, gitu kan. Hitler, Oppenheimer, gitu kan, Barbie, gitu kan. Tapi malam ini udah mulai dapat ya maksudnya ya. Ourself is eternal and infinite. Tapi datang dari bukan menurut ini bukan. Menurut saintis enggak. Direct path. Experiential understanding. Oke, teman-teman ada lagi mau saya tanya? kira Pak cukup, Adi, saya kira barangkali cukup, Pak Adi ya. atau siapa? Ini ada Mas Simawan ini di sini nih, Mas Oh Simawan. ada. Halo Mas Simawan. Ayo. Ada sepatah, 2 kata, sharing, reading, apapun itu. Saya kira cukup dulu Bang. Ya, kalau sudah tidak ada, insya Allah pertemuan berikutnya, ya, mudah-mudahan
kita akan membahas apa itu Bang Arif? Presence is self-luminous. Nah, ini mulai ada pengetahuan ini ya, memancar self ya. Luminous, memancar. Self-luminous. Itu berarti dia dengan sendirinya bercahaya gitu. Bukan dibantuin oleh yang lain. Dia bercahaya, bahkan nggak bisa. Dia bercahaya dengan sendirinya. Ya, kalau di Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Dia bercahaya dengan sendirinya tanpa disentuh api. Dia mengetahui sendiri. Self-luminous. Oke, Bang Arif, alhamdulillah teman-teman. Silakan Bang Arif dikasih closing. Oke, thank you, terima kasih. Sorry. Terima kasih Bang Dame, terima kasih teman-teman yang tadi bertanya. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara kita. Dan kayaknya ini tepat waktu nih. Alhamdulillah gitu. Tapi apa sih waktu itu? Ya karena kita bermain-main di penampilan sih itu perlu juga gitu. Oke, aku ucapkan terima kasih teman-teman. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita bicarakan tadi sebuah pembacaan sekaligus self-inquiry dalam proses membaca buku Presence ini. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Terima kasih.